Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih Dokter Fikri, belum berganti. Nah, ini sambil nunggu flight dari Manado ke Jakarta. Ya. Mau 1 Syawal. Jadi mengawali video ini mau bilang selamat Lebaran Idul Fitri. Hijriahnya saya lupa. Minal aidin wal faizin, intinya mohon maaf lahir batin sebesar-besarnya. Nah, kedua, karena momennya Lebaran Idul Fitri, puasa kembali ke fitrah, kita mau bicara lagi soal fitrah. Apa itu fitrah? Gitu, dari perspektif saya, perspektif kita. Nah, seperti di video-video yang lain atau di forum-forum lain, konsisten kita bilang bahwa fitrah itu state of nature. Satu situasi, satu kondisi yang sifatnya alamiah, itulah fitrah. Maka mungkin atas dasar itu kenapa Adam dan Hawa dikirim ke bumi. Dikirim ke bumi setelah melakukan pembangkangan, setelah melakukan sesuatu yang tidak sesuai fitrah, supaya disuruh belajar ke segala sesuatu yang hidup yang ada di bumi tentang bagaimana harusnya mereka bersikap. Adam dan Hawa itu bersikap. Sikap dalam konteks apa? Sikap dalam konteks taat dan tunduk plus patuh pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya. Karena penduduk di bumi ini, air, udara, angin, alam, pohon, hewan, semua tunduk dan patuh pada hukum-hukum Tuhan. Nah, padahal posisi mereka dengan kita sama-sama makhluk. Makhluk itu dalam pengertian ciptaan Tuhan. Nah, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan, maka kita punya kualitas yang sama. Nah, memang menurut informasi ilahiyah, based on God revelation atau berdasarkan pada wahyu Tuhan, itu jelas bahwa manusia ini adalah makhluk yang sama dengan makhluk-makhluk lainnya, cuman diberikan keunikan. Nah, jadi sebenarnya manusia ada state of fitrah. Manusia ada dimensi fitrahnya, dimensi fitrinya. Nah, tetapi dia tidak 100% fitrah. Dia ada dikasih keunikan yang itu memposisikan dia pada posisi yang tanda petik istimewa dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Kenapa istimewa? Artinya karena dia bisa lebih berkualitas dibandingkan makhluk-makhluk lain. Demikian juga dia lebih buruk bisa di saat yang bersamaan bisa lebih buruk dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Nah, karena kenapa? Karena keunikan tadi. Kalau semua makhluk selain manusia punya posisi dan kedudukan yang sama dalam konteks taat dan obedience, maka makhluk yang namanya manusia plus informasi ilahiyah iblis itu potensinya sama, bisa melakukan pembangkangan terhadap ketetapan Tuhan. Nah, makanya kita ada momen untuk kembali ke fitrah.
kembali ke state of nature, kembali ke mode setting, mode pengaturan seperti makhluk-makhluk yang lain dalam konteks kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum-hukum Tuhan. Nah, jadi itu fitrah, state of nature. Nah, untuk kembali ke fitrah kita disuruh bikin ritual, namanya puasa. Nah, karena untuk fitrah itu jalurnya adalah puasa. Nah, kalau kita lihat pola laku dan indikator yang diharapkan manusia ketika sedang berpuasa sebenarnya mirip dan sama dengan pola perilaku makhluk-makhluk yang lain selain iblis dan manusia. Nah, gitu. Jadi yaitu fitrah itu adalah state of nature. Jadi pohon, tumbuhan, hewan itu sudah state of nature. Mereka sudah fitrah, makanya mereka nggak perlu puasa karena mereka sudah state of fitrah. Kita ini dalam hidup banyak bertindak tanduk di luar fitrah, di luar nature, karena kita dikasih akal. Maka Tuhan kasih kita Ramadan 1 bulan latihan ritual supaya kita masuk ke mode pabrik, mode makhluk. Kita kembali ke fitrah. Dalam dunia hewan tidak ada jealousy, tidak ada kecemburuan, tidak ada kedengkian, tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, ya. Nah, itulah yang diharapkan dari kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Pohon dan pohon walaupun rapat tidak pernah saling tabrakan. Ikan pun demikian, hewan-hewan pun demikian. Nah, mari kita jadikan momentum kali ini untuk betul-betul masuk dan berada dalam posisi fitrah, posisi nature. Ayo kita amati lingkungan sekitar kita, kita belajar bagaimana tumbuhan hidup, bagaimana hewan hidup, bagaimana seluruh makhluk yang ada di bumi ini hidup. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan memetik pelajaran supaya tujuan yang kita cita-citakan, yang diharapkan oleh ilahiyah bisa tercapai. Dari situ mungkin kita bisa berimajinasi sorga itu adalah bumi tanpa manusia. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.